Hari semakin sore. Itu tandanya Salma harus pulang ke rumah. Ia bingung harus pulang kemana. Kalau pulang ke rumahnya sudah dipastikan Rizka akan memintanya kembali. Kalau pulang ke rumah dinas, sudah dipastikan dia akan bertemu dengan Roni. Hati Salma masih sakit ketika Roni membentaknya. Bentakan Roni tidak hilang begitu saja. Bu Salma, ini kita pulang kemana? Muter-muter dulu, Rik. Saya belum ingin pulang, balas Salma. Otaknya memutar kembali mengingat perubahan sikap Roni yang signifikan. Salah aku apa, Ron? Batin Salma. Ricky merasa istri atasannya cukup berbeda hari ini. Apa karena kemarin Pak Roni ngomong kayak gitu, jadinya Bu Salma sedih? Batin Ricky. Kalau iya, aku harus lapor ke Mas Adi nih. Lanjutnya. Rik, pulang ke rumah kakak saya ya. Titah Salma. Ricky mengangguk. Segera ia melajukan mobil menuju ke rumah Salma. Albi Ardana Prabagaskoro. Albi Ardana Prabagaskoro. Seorang CEO di perusahaan properti. Ucap Roni sambil melihat profil Albi. Sepertinya aku harus buat kerjasama dengan perusahaannya. Ucap Roni lagi. Maaf Mas Roni, saya menemukan sebuah kotak di bawah kasur kamar sebelah. Ucap Bu Lastri membuat Roni mengalihkan kefokusannya. Kotak apa Bu? Bu Lastri menggeleng lalu memberikan kotak tersebut kepada Roni. Saya cek dulu Bu Lastri bisa kembali bekerja. Titah Roni. Setelah kepergian Bu Lastri, Roni segera membuka kotak tersebut. Ia terkejut karena isinya adalah foto-foto masa lalunya dengan Nadia. Kenapa bisa di sini? Tanya Roni. Setelahnya ia membaca kertas yang masih terlipat rapi. Mata Roni mendelik ketika membaca isi kertas tersebut. Nafas Roni mulai memburu. Dengan langkah besar Roni membawa kotak tersebut keluar. Roni menemui orang yang bertugas mengecek barang apapun yang masuk. Pak Wahyu, saya mau tanya. Iya Pak. Bapak tahu kotak ini? Pak Wahyu mencoba mengingat. Iya Pak, saya ingat ada seorang kurir yang ngirim tapi tidak ada nama pengirimnya. Kotak ini ditujukan kepada Bu Salma. Terang Pak Wahyu. Ke Salma. Pak Wahyu mengangguk yakin. Kapan kotak ini ada di sini? Waktu Pak Roni ke Surabaya. Dek, perasaan Roni mulai tidak enak. Ia merasa ada sesuatu yang janggal. Sebab di hari yang sama, ia juga mendapatkan informasi jika Salma bertemu dengan mantannya. Nadia, aku yakin dia dalang dibalik semua ini. Batin Roni. Lain kali periksa dengan lebih teliti lagi ya Pak. Kalau perlu langsung lapor ke saya. Apalagi paket untuk Salma. Pinta Roni. Siap Pak, nanti kami akan lebih teliti lagi. Kenapa pulang ke sini? Kabur. Ada masalah sama Roni? Pertanyaan bertubi-tubi Salma terima dari Rizka. Salma hanya menghembuskan nafas. Aku sama Roni baik-baik aja Mbak. Aku kesini mau minta Mbak Rizka beliin baksonya Pak Ji. Ucap Salma sambil terus mengunyah buah-buahan di depannya. Rizka mendelik. Bakso? Bukannya kamu gak pernah mau makan bakso gara-gara gigi kamu pernah nyangkut? Tanya Rizka terheran-heran. Mata Salma mulai berkaca-kaca setelah mendengar perkataan Rizka. Berarti aku gak boleh makan bakso? Tanya Salma lirih. Kok nangis? Gak apa-apa, boleh banget. Rizka hanya heran aja. Kenapa tiba-tiba pengen bakso? Salma mengendikkan bahunya. Ia juga tidak tahu mengapa dirinya tiba-tiba ingin sekali makan bakso. Mbak Rizka mau beliin gak? Kenapa gak minta ke Roni? Salma menggeleng. Gak mau, aku maunya Mbak Rizka. Rizka geleng-geleng kepala. Kamu kesambet apa sih dek? Akhirnya Rizka menuruti permintaan Salma dengan meminta Arum, ART-nya membelikannya. Kamu hari ini masih haid?
Tanya Rizka yang hafal dengan jadwal masa haid Salma. Seketika Salma berhenti mengunyah. Ia teringat sampai hari ini belum haid sama sekali. Aku belum haid, Mbak. Terakhir kapan? Kurang lebih 1 bulan lalu, beberapa hari sebelum menikah, terang Salma. Bentar, aku lihat tanggalan dulu. Lanjut Salma lalu segera melihat tanggal yang telah ia beri tanda. Mata Salma mendelik seketika. Gimana? Aku sudah telat 2 minggu, ucap Salma yang terkaget melihatnya. Jangan-jangan kamu hamil? Tanya Rizka tanpa basa-basi. Sontak Salma menggeplak bahu Rizka. Ngawur, ya gak mungkin lah, seloroh Salma. Kenapa gak mungkin? Kalau kamu sudah pernah melakukan hubungan sama Roni, pasti ada hasilnya. Atau jangan-jangan kalian belum pernah melakukannya? Ucap Rizka dengan tatapan yang mencurigakan. Salma menelan ludah pelan. Kan baru sekali, masa iya langsung jadi? Batin Salma yang mengingat kejadian itu. Hei, malah melamun. Kayaknya kamu harus diperiksa, Dek. Sekarang Mbak akan minta tolong Mbak Arum buat beli alat tes kehamilan, ucap Rizka. Salma menahan Rizka yang hendak beranjak. Ngapain? Aku gak hamil, Mbak, cegah Salma dengan yakin. Kalau jawabanmu seperti itu, Mbak Rizka jadi yakin kamu belum pernah berhubungan dengan Roni, tukas Rizka. Bukan, Mbak, tapi mana mungkin, kami baru melakukannya sekali. Mana mungkin langsung jadi, ucap Salma keceplosan. Sontak Salma menutup mulutnya. Nah kan, Mbak yakin pasti jadi ini. Satu kali kalau waktu itu kamu dalam masa subur, benihnya pasti bisa langsung jadi. Sudah, sekarang gak usah banyak protes. Kamu nurut. Mbak mau telepon Mbak Arum dulu. Titah Rizka membuat Salma diam. Rik, kamu serius? Iya Mas Adi. Makanya saya takut Bu Salma kenapa-kenapa. Sebab tadi di sekolah Bu Salma sempat pingsan. Terang Riki. Pingsan? Iya Mas, tapi bersyukurnya Bu Salma tidak apa-apa. Katanya hanya kecapean. Terima kasih informasinya Rik. Mungkin Mas Roni harus saya tonjok lagi supaya sadar, ucap Adi yang mulai emosi dengan jalan pikiran Roni. Iya Mas, sama-sama. Saya minta ke kamu untuk terus kabari bagaimanapun keadaan mereka di sana. Karena saya yakin masih banyak musuh yang tidak terlihat untuk mencelakai mereka, terutama Mbak Salma, titah Adi. Siap Mas. Setelah mendapatkan telepon dari Riki, kini tugas Adi adalah menelpon kakaknya. Tak lama, telepon tersebut diangkat oleh Roni. Ada apa Di? Aku Mas, yang harusnya tanya ke kamu. Kamu apain Mbak Salma? Tanya Adi tanpa basa-basi. Roni terdengar menghembuskan nafas. Kenapa? Salma ngadu apa ke kamu? Jawab pertanyaanku Mas, kamu apain dia? Aku nggak ngapa-ngapain dia. Kenapa? Dia ngadu apa? Mbak Salma nggak ngadu apapun ke aku. Aku aja nggak punya nomornya Mbak Salma. Jangan menuduh, seloroh Adi. Terus, kenapa kamu tanya gitu? Aku hanya ingin tahu Mas. Aku rasa kalian ada masalah lagi. Ini rumah tanggaku Di. Kamu gak ada hak untuk mencampurinya. Iya, aku tahu Mas. Tapi aku rasa kali ini permasalahannya lebih besar lagi. Aku hanya menyarankan jangan gegabah menerima informasi apapun itu. Kamu seorang bupati, sudah seharusnya tahu apa yang harus dilakukan, balas Adi. Roni terdiam. Informasi dari Nadia kembali memenuhi pikirannya. Ia mulai tidak yakin dengan yang terjadi. Aku juga mau ngasih tahu, kata Riki tadi di sekolah Mbak Salma pingsan. Aku sarankan segera selesaikan masalahmu sebelum semuanya semakin rumit. Setelah mengucap itu, Adi menutup sambungan telepon secara sepihak. 2 garis? Maksudnya? Tanya Salma dengan wajah yang sangat terkejut. Dek, kamu hamil? Pekik Rizka dengan bahagia. Salma tertegun. Aku hamil Mbak.
Tanya Salma lirih sambil melihat hasil alat tes kehamilan. Rizka memeluk tubuh Salma dengan erat. Wajah bahagia tidak bisa disembunyikan lagi. Iya dek, kamu hamil. Selamat, sebentar lagi kamu jadi ibu, ucap Rizka. Salma menggeleng. Enggak mungkin mbak. Ucapan Salma membuat Rizka melepas pelukannya. Kenapa enggak mungkin? Kamu gak bahagia? Tanya Rizka. Bukannya menjawab, justru Salma menangis. Dek, kenapa nangis? Salma menggeleng. Gak tahu, pengen nangis saja. Sontak Rizka menyentil dahi Salma. Aduh, kok disentil sih? Ya kamu, lagi terharu kayak gini masih bisa bercanda, tegur Rizka. Salma hanya terkekeh. Tapi setelahnya, secara tiba-tiba, Salma terdiam sambil melihat alas tes tersebut. Aku akan jadi ibu. Ada anak Roni di dalam perutku, batin Salma. Rizka yang sadar sedikit mengagetkan Salma. Sontak lamunan Salma buyar. Kenapa diam? Kamu bahagia kan? Salma mengangguk. Ya sudah, sekarang kamu harus ikut Mbak Rizka, ajak Rizka. Kemana? Ke dokter Vera, kita periksa kandunganmu di sana. Sekarang Salma, kalau tahun depan keburu anakmu lahir, geram Rizka. Salma menghela nafas pelan. Ya udah, iya,